Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat varian topping berbahan glaze ya. Sini sudah saya siapkan donat 12 biji, kemudian glaze dark, ini glaze orange atau jeruk, dan glaze blueberry. Kemudian ini ada untuk varian coret-coretannya nanti ya. Oke, pertama kita celupkan ke dalam glaze dark. Saya akan membuat 4 varian dengan coklat glaze dark.
Oke, ini dia hasilnya. Cantik kan? Ini kalau misalnya warnanya lebih banyak, variannya itu lebih bagus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep donat yang super empuk dan tahan lama. Dan di sini juga terlihat jelas whipped creamnya begitu lebar dan jelas. Sangat cantik. Cara bikinnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga sangat simpel. Untuk yang ingin tahu resepnya, ikutin terus videonya hingga akhir. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan wadah. Masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah, 50 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir setara dengan 2 sendok makan, 1 sendok teh ragi instan dan 1/4 sendok teh bread improver, 10 gram susu bubuk atau setara dengan 1,5 sendok makan, 1 butir kuning telur, ambil kuningnya saja. Aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur. Masukkan 150 ml air dingin. Pasang secara bertahap, kemudian diaduk. Masukkan lagi sisa airnya. Aduk kembali. Setelah adonan setengah kali seperti ini, masukkan 40 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan. Masukkan setengah bagian saja. Kemudian aduk. Dan di sini aku mau mixer. Cara memixernya sambil diangkat-angkat seperti ini supaya lebih cepat kalisnya. Setelah itu masukkan lagi sisa menteganya. Kemudian di mixer lagi. Dan jangan lupa untuk memasukkan setengah sendok teh garam. Mixer hingga adonannya benar-benar kalis. Setelah adonannya halus dan kalis seperti ini, tips agar tidak lengket di mixer dan di wadahnya, bisa diolesi dengan minyak goreng dan adonan tidak akan lengket seperti ini. Lakukan hingga benar-benar kalis. Dan setelah kalis, aku mau matikan mixernya. Ambil adonannya dan tarik-tarik ke bawah seperti ini supaya di bagian permukaannya semakin halus. Sudah terlihat sangat halus dan sisihkan terlebih dahulu. Diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, adonannya udah rileks. Aku kasih alas dan kasih sedikit minyak. Jangan lupa di bagian telapak tangan juga dikasih minyak supaya adonannya tidak lengket. Ambil adonannya sambil dihaluskan dengan cara ditarik-tarik ke bawah seperti ini. Dan terlihat sangat halus ya. Kemudian letakkan adonan di atas alas dan aku mau potong-potong. Di sini aku mau potong adonan dan per potongnya itu aku timbang beratnya 50 gram.
Lakukan hingga semuanya selesai. Jangan lupa siapkan alas dan taburi dengan tepung supaya tidak lengket. Ini sudah semua dipotong-potong dan jangan lupa olesi tangan dengan minyak. Dan bulatkan adonan dengan cara ditarik-tarik ke bawah dan dikunci di bagian bawahnya, ditekan-tekan seperti ini. Kemudian diputar-putar di atas alas supaya bagian bawahnya juga halus. Dan ini hasilnya. Taruh di alas yang ditaburi dengan tepung terigu. Dan ini adonan yang kedua, sama caranya seperti adonan yang pertama, ditarik-tarik ke bawah, kemudian diputar-putar hingga semuanya halus, dan lakukan hingga semuanya selesai. Jangan lupa untuk memberi olesan minyak, supaya adonannya tidak lengket. Ini udah selesai semua, tutup dan diamkan selama 20 menit. Dan setelah 20 menit, buka tutupnya. Seperti ini udah ngembang ya, dan sangat halus, teksturnya juga sangat bagus. Sini aku mau sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ambil satu adonan. Baluri dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Cara ini sangat mudah sekali menurut aku, dan ini teksturnya sangat lembut, tekstur adonannya juga sangat-sangat lembut sekali. Dan taruh di atas alas. Kemudian di sini aku mau pipihkan menggunakan tutup toples. Atau bisa dengan apa aja, pakai tangan juga bisa. Dipipihkan seperti ini supaya udara di dalamnya keluar. Nah, cubit-cubit aja jika ada gelembung seperti ini, dan ditekan-tekan lagi. Siapkan alasnya dan taruh di atas. Aku memakai kertas nasi, dan hasilnya seperti ini, disisihkan terlebih dahulu. Untuk adonan selanjutnya sama, ambil adonan, kemudian balurkan dengan tepung terigu supaya tidak lengket, dan kemudian dipipihkan. Sangat terlihat bahwa adonannya ini sangat halus dan sangat lembut sekali. Aku harus berhati-hati untuk menyentuhnya seperti ini ya, dan lakukan hingga semuanya selesai. Dan untuk yang setengahnya mau aku kasih lubang di bagian tengahnya, dan untuk yang setengahnya lagi aku biarkan tetap seperti itu. Ini dapat 10 donat. Nah, seperti ini ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Ini udah selesai semua, kemudian tutup adonan supaya tidak kering dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, buka tutupnya dan adonannya sudah mengembang lagi seperti ini, sudah mulai besar-besar. Ciri-ciri adonan yang mengembang ketika diangkat itu ringan ya, seperti ini, ringan. Dan siap untuk aku goreng. Panaskan minyak terlebih dahulu dengan api kecil. Biarkan minyaknya panas terlebih dahulu. Apinya jangan terlalu besar karena donatnya mudah gosong. Api kecil saja. Kemudian masukkan seperti ini. Ini coba aku pasang 4 sebagai contoh aja. Karena untuk menghasilkan white ring yang jelas, tidak boleh terlalu berdempet-dempetan seperti ini misalkan. Nah, kemudian balik, kita lihat nanti white ringnya itu lebar atau tidak, atau malah tidak ada sama sekali ya.
Ini dibalik dulu dan tunggu sampai donatnya matang. Setelah matang, tiriskan. Whipped ada, cuma tipis ya. Dan kita coba untuk penggorengan yang kedua. Aku mau kasih 3 aja di wajannya. 3 donat dan kita lihat nanti hasilnya. Whipped lebih lebar atau lebih tipis atau tidak ada sama sekali. Cukup aku masukkan 3 donat aja. Tunggu sampai warnanya kuning kecoklatan, di bagian bawahnya baru dibalik. Dan ini udah matang ya. Ini whipped terlihat sangat jelas. Nah, berarti kalau kita ingin whipped terlihat sangat jelas, jangan terlalu banyak memasukkan adonan atau menggoreng adonan ya. Terlalu banyak atau berdempet-dempet. Nah, ini sudah matang dan mau aku tiriskan. Sangat cantik dan whipped juga sangat lebar. Kita lihat yang ada lubangnya juga. Ini whipped juga lebar karena aku hanya memasukkan 3 aja. Lalu aku mau bikin untuk toppingnya. Di sini aku masukkan coklat batang. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng. Tunggu hingga coklatnya meleleh sambil diaduk-aduk. Kenapa di atas air? Supaya tidak mudah gosong, karena kalau langsung di atas kompor itu mudah gosong. Jadi aku ambil aman aja seperti ini, dan setelah meleleh matikan api kompornya dan sisihkan terlebih dahulu, biarkan seperti itu. Donatnya sudah dingin, whipped juga sangat jelas ya, sangat cantik. Dan pastinya jika Bunda ikut cara ini dari awal, tidak akan gagal ya. Dan ini tekstur di bagian dalamnya sangat lembut sekali, sangat empuk. Nah, itu kan. Kemudian di sini aku mau kasih topping coklat. Ambil coklat yang udah dilelehkan tadi ya. Kemudian oleskan di bagian atasnya, di bagian permukaan donatnya hingga rata. Setelah itu, masukkan ke dalam meses. Boleh memakai topping apa saja sesuai selera. Di sini aku memakai meses coklat. Seperti ini, sangat cantik hasilnya. Dan ketika dipegang seperti ini sudah kelihatan banget kalau donatnya itu sangat lembut. Oles dan ratakan seperti cara yang di awal. Dan setelah itu masukkan ke dalam mesesnya. Seperti ini, diputar-putar. Dan ini hasilnya sangat cantik. Ini bisa dijadikan kue untuk ada acara apa, untuk jualan juga bisa. Karena donatnya ini memang super lembut, dan di sini aku kasih contoh donat untuk dijual ya. Bisa memakai styrofoam atau mika, bisa juga memakai kardus. Dan ini mau aku isi 2. Seperti ini, aku memakai styrofoam yang ada di rumah aja ya. Dan di bagian atasnya tutupi dengan plastik wrap. Ini bisa dijual seharga 5.000-an atau 7.000, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Dan ini udah jadi dan cantik sekali. Nah, ini buat ide jualan seperti ini ya. Semoga resep ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, donat kentangnya lembut banget. Donat kentang enak, lembut, dan mantap.
Bahan-bahan A: tepung protein tinggi 350 gram, kentang 150 gram, gula pasir 100 gram, susu bubuk 15 gram, sap instan 8 gram. Kentang dikukus lalu dihaluskan. Bahan-bahan B: air es 100 ml, susu cair 50 ml, telur ayam 1 buah. Bahan-bahan C: butter unsalted 60 gram, garam 8 gram. Semua bahan A dicampur, diaduk sampai merata. Di rumah bisa menggunakan mixer biasa. Setelah merata, lalu masukkan bahan B. Diaduk sampai merata sampai kalis. Lalu masukkan bahan C. Diaduk sampai merata sampai kalis. Lalu diangkat. Adonan yang sudah jadi ditimbang masing-masing 50 gram. Lalu dibulatkan. Adonan yang sudah dibulatkan siap dibentuk. Kita akan pakai cetakan donat. Ini yang 10 gram buat disatukan ke sini agar tidak mengurangi berat donatnya ketika dicetak. Sisaan ini disatukan kepada selanjutnya. Cetak semua adonan sampai selesai. Masukkan ke dalam proper selama 1 jam. Atau bisa ditutup rapat dengan kain serbet. Atau bisa pakai plastik wrapping. Adonan donat sudah mengembang siap digoreng. Panaskan minyak, gunakan api kecil. Cukup 1 kali membaliknya, masing-masing sisinya selama 1 menit.
Donat yang sudah matang didinginkan sebentar, lalu dikasih topping. Donat kentang biasanya dikasih gula bubuk. Donat kentang original sudah jadi. Ini untuk topping donatnya: coklat dark kompon, white kompon, pink kompon, buttercream, keju, gula bubuk, kacang almond, kacang tanah, coklat Mrs. Donat original dengan topping gula bubuk. Donat dengan topping keju. Oleskan buttercream sampai merata. Sudah merata, lalu parutkan keju di atas donat dengan rata. Topping dark coklat. Topping pink coklat. Topping coklat Mrs. Topping kacang almond. Topping kacang tanah. Topping coklat Oreo. Donat original, donat keju, donat dark coklat, donat white coklat, donat pink coklat, donat Oreo, donat kacang tanah, donat kacang almond, donat coklat Mrs. Nih guys, donat kentangnya lembut banget. Donat kentang enak, lembut, dan mantap. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini saya buat donat dengan dua ukuran ya teman-teman. Satu ukuran yang 20 gram dan satu lagi ukuran yang 35 gram. Yang 20 gram buat isi box mini yang isi 6. Lalu yang 35 gram itu untuk box yang besar yang isi 6 juga. Kalau kita bahas donat itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Dari zaman ke zaman selalu ada perkembangan dan inovasi-inovasi baru ya. Dan pengalaman saya tentang donat itu perbedaan ya memakai kuning telur dan telur utuh ya. Kalau memakai telur utuh itu adonan lebih kokoh dan dia lebih padat ya teman-teman. Terus kalau kita pakai kuning telurnya aja, adonan tuh terasa ringan dan dia lebih lembut seperti itu ya teman-teman. Dan perbedaan juga memakai baking powder dan tidak memakai baking powder itu hampir sama. Jika kita memakai baking powder, jadi dalamnya itu teksturnya lembut dan dia seperti mengikat ya, jadi tidak terlalu mengembang seperti itu, dan dia lebih padat juga tapi lembut gitu ya, empuk seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk perbedaan memakai butter dan mentega biasa ya teman-teman, nah ini untuk rasa sangat berpengaruh ya teman-teman. Kalau mentega biasa itu tidak terlalu menonjol ya, rasanya seperti apa ya, standar aja ya rasa donat. Tapi kalau memakai butter ya teman-teman, itu harumnya, aroma butternya itu sangat terasa ya. Dan untuk perbedaan memakai susu yang kiloan yang curah dan memakai susu Denko yang saset itu juga sangat beda ya. Jadi ada beberapa susu curah itu jika kalau kita pakai si hasil donatnya itu dia berat dan digorengnya itu menyerap minyak ya. Terus ada juga beberapa susu curah yang hasilnya tuh nggak terlalu berbeda, tapi mungkin di sedikit ada rasa atau wangi susunya itu mungkin agak kurang, itu ada ya, karena curah juga kan ada yang harganya mahal, ada yang harganya lebih murah gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya sih udah percayakan kepada susu Denko ya teman-teman, kalau buat untuk yang misal premium seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang ekonomisnya saya pakai yang curah. Tapi ada beberapa susu yang curah itu ya dia teksturnya tuh seperti garam ya, yang garam meja yang bubuk gitu ya. Jadi kayak ngeprul gitu, meruluk apa ya bahasanya. Ngeprul, meruluk itu bahasa Sunda kali ya. Bahasa Indonesianya apa teman-teman? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah seperti itu. Dan itu untuk hasil donatnya enggak banget ya teman-teman. Dan untuk takaran air teman-teman tuh kalau memakai takaran airnya pas gitu ya, donatnya tuh insya Allah ya bagus ya, pas gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa juga misal kayak terigu, oh ini mah kayak nyerap air ya gitu, memerlukan air lebih banyak. Nah itu kadang-kadang kalau kita nggak tambahin itu hasil donatnya tuh adonannya tuh terlalu kering ya. Jadi kalau kita ini tuh bentuk gitu agak susah ya gitu, karena dia terlalu kering dan ngaret gitu ya. Tapi kalau misalkan kita airnya pas dan atau mungkin agak dilembekin sedikit, nah itu malah lebih bagus ya, kita ngebentuknya tuh lebih mudah ya teman-teman ya. Jadi istilahnya jangan khawatir, istilahnya kelembekan itu bakal donatnya tuh nggak bagus gitu, nggak juga ya teman-teman, asal kita gorengnya tuh pas apinya gitu ya, terus tingkat pengembangannya juga pas gitu ya. Makanya kadang-kadang ada donat yang ngembangnya tuh lama banget gitu, kayak seperti misalkan kurang air ya, itu proses pengembangannya tuh
akan sangat lama gitu ya teman-teman, dan nanti mempengaruhi ke rasa ya. Jadi rasanya tuh agak asem ya teman-teman gitu ya. Dan untuk pemakaian kayak seperti pelembut juga teman-teman ya. Kenapa saya kalau setengah kilo atau 500 gram tepung itu selalu memakai 3 gram ya teman-teman. Karena saya pernah gitu ya, pikiran saya gini, pengen lebih lembut gitu ya, saya tambahin aja tuh permipannya, pelembutnya, bread improvernya gitu, saya tambahin menjadi 5-6 gram ya. Ternyata itu di hasil donatnya tuh kok agak pahit gitu ya, ada rasa-rasa getirnya gitu. Nah, terus saya coba buat lagi, apa dari sini apa bukan gitu ya, saya coba lagi gitu. Ternyata bener agak pahit. Nah, jadi ternyata kalau kita kebanyakan pelembut gitu ya, bread improvernya, itu juga mempengaruhi rasa ya teman-teman. Jadi untuk pemakaian pelembut atau bread improver teman-teman jangan kebanyakan ya. Karena kenapa saya padukan dengan kuning telur? Karena kuning telur itu membantu ya untuk tekstur donat itu lembut. Dan adonan tuh jadi seperti enteng gitu ya teman-teman. Kalau digoreng tuh dia ngambang seperti itu ya, tidak berat dan kelelep gitu. Jadi menurut pengalaman saya, kalau kita mengadon donat itu ya lebih baik sih ukuran air takarannya tuh pas ya gitu ya. Karena saya udah melakukan beberapa eksperimen dengan memakai ini, kok rasanya gini, jadi saya mengulang beberapa kali gitu ya, tapi ya dengan takaran yang sedikit-sedikit ya teman-teman, seperti itu. Jadi yang saya buat ini udah pas menurut misalnya pengalaman eksperimen saya ya teman-teman. Dan untuk resep ini nanti saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman, bisa cek untuk resepnya. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, kenapa saya kalau memakai kuning telur, rata-rata saya memakai susu cairnya itu 300 ml ya teman-teman. Karena kalau kita memakai kuningnya aja, jadi kan tidak ada putihnya tuh, jadi mempengaruhi juga ya untuk tingkat kelembekan adonan ya teman-teman. Jika memakai putih, biasanya saya menggunakan susu cairnya itu kurang lebih 280 seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau mau agak lembek lagi ya ditambahin seperti itu. Tapi jangan kelembekan juga ya teman-teman, jadi nggak bagus juga gitu. Nah, saran saya lebih baik ikutin resepnya aja dulu seperti itu. Nanti bisa kita perbedakan ya. Dan untuk tahap penggorengan juga di sini kita ada pengalaman ya dari menggoreng api panas seperti itu ya teman-teman. Lebih baiknya tuh gunakan api sedang saja gitu ya, tapi agak cenderung kecil gitu teman-teman, tapi jangan kekecilan juga karena mempengaruhi juga ya ke ini tingkat penyerapan minyak ya. Dan kalau misalkan kita kebesaran api juga nanti si permukaan donat itu gimana sih, gosong gitu ya, gak bagus juga gitu teksturnya, jadi ada kayak bercak bintik-bintik gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita apinya pas gitu, si donat itu jadi halus gitu permukaannya, dan untuk tingkat kematangannya pun pas gitu teman-teman ya. Kadang kalau kebesaran api itu dalamnya tuh masih masih lengket, masih ngaret gitu, mungkin masih kurang matang seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya kita cerita tentang seputar donat. Kita sambung kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini aku akan bikin donat menggunakan metode autolysis.
Nah, metode autolysis itu singkatnya memberikan waktu jeda atau waktu istirahat adonan agar adonan membentuk struktur gluten secara alami. Nah, teknik ini cocok banget buat kalian yang gak punya mixer atau kalian yang males ngulenin pakai tangan, karena biasanya ngulenin donat 15 menit, 20 menit pakai tangan itu udah pegel tapi belum kalis-kalis. Nah, kali ini aku cukup ngulenin 4 menit aja, adonannya udah tercampur rata, udah kalis. Hasil donatnya pun empuk dan juga lembut, keesokan harinya pun masih empuk. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya aku bagi dua menjadi bahan A dan bahan B. Untuk bahan A aku pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai merek Cakra Kembar. Aku sarankan pakai tepungnya yang protein tinggi ya, karena mengandung gluten yang cukup tinggi juga dibanding dengan kunci biru atau segitiga biru. Lalu aku pakai 130 ml air. Ini airnya suhu ruang, nggak panas, nggak dingin. Pakai 2 kuning telur dan 30 gram gula pasir. Bahan B-nya aku pakai 30 gram margarin, 1,5 sendok teh ragi, dan sedikit garam. Sekarang kita olah bahan A, masukkan tepung terigu, telur. Nah, ini air akan aku campurkan dengan gula pasir. Aku aduk-aduk hingga si gula pasirnya larut. Setelah gulanya larut, aku masukkan ke dalam adonan tepung. Lalu aku aduk-aduk menggunakan spatula. Nah, di sini kita cukup mengaduk-aduk pakai spatula aja ya. Aduk hingga tercampur. Nah, seperti ini udah cukup tercampur adonannya. Sekarang aku akan istirahatkan kurang lebih selama 6-8 jam ya. Setelah 6 jam aku istirahatkan, hasilnya seperti ini. Jika ditarik adonannya nggak gampang putus, jadi dia udah elastis sendiri, udah membentuk struktur glutennya secara alami. Sekarang aku akan masukkan untuk bahan B-nya. Di sini raginya aku larutkan dulu dengan air 1 atau 1,5 sendok makan menggunakan air hangat. Kita aduk-aduk sampai menjadi pasta. Nah, ini udah membentuk pasta, aku masukkan ke dalam adonan. Aduk lagi menggunakan spatula. Kalau misalnya udah tercampur rata, sekarang aku akan masukkan margarin, garam, lalu uleni menggunakan tangan. Pastikan tangan kita udah bersih. Nah, di sini aku nguleninya cukup 4-5 menit aja, adonannya udah kalis karena si tepungnya pun tadi udah elastis sendiri ya. Jadi ini udah gampang, udah cepet untuk kalis elastis. Nah, ini udah cukup, adonannya udah kalis. Aku akan coba rentangkan seperti ini. Nah, ini udah agak gampang sobek, berarti ini udah kalis elastis ya. Sekarang aku akan cuci tangan, lalu taburi tangan dengan tepung. Kita rounding adonannya. Sekarang aku akan pindahkan ke dalam wadah yang bersih. Ini udah diolesi minyak tipis-tipis. Ini akan aku istirahatkan kurang lebih selama 30 menit ya. Setelah 30 menit, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Aku keluarkan udaranya, diuleni sebentar. Lalu aku bagi-bagi menjadi 15 bagian. Kalau kalian mau ukurannya lebih besar, bisa dibagi 12 bagian.
Lakukan semuanya sampai selesai ya. Aku tutup adonannya biar permukaannya nggak kering. Lalu di sini aku udah siapkan loyang, dialasi kertas juga. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada, bisa di loyangnya langsung aja ditaburi tepung. Nah ini kertasnya pun aku taburi tepung. Taburin tepungnya tebal-tebal aja biar si donatnya nggak nempel ke kertasnya juga. Nah ini udah cuci tangan, tangannya udah ditaburi tepung. Sekarang kita bentuk donatnya. Lalu kita rounding hingga si permukaannya ini mulus ya. Nah seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai ya. Setelah semuanya selesai dibentuk, aku taburi tangan dengan tepung, lalu pipihkan adonannya. Ini pelan-pelan aja sampai agak pipih kayak gini. Ini alat untuk melubangi donatnya pun ditaburi tepung biar nggak lengket ya. Kalian bisa pakai apa aja, bisa pakai spuit atau tutup botol atau tutup apapun yang bisa kalian pakai, tapi jangan lupa dicuci dulu ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Donat-donat yang kecilnya aku jadiin sate donat. Lalu aku istirahatkan lagi kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, ini udah siap buat kita goreng. Goreng menggunakan minyak yang banyak dan apinya kecil aja ya. Kalau ada satu atau dua yang menggelembung, bisa ditusuk pakai tusuk sate. Nah ini ngebaliknya cuma satu kali balik aja ya, jangan sering dibolak-balik. Kalau udah matang, kita angkat dan tiriskan. Nah ini dia donatnya udah jadi menggunakan teknik autolisis. Menggunakan metode apapun ada plus dan minusnya. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Makasih.